Nah, Bapak Ibu, kira-kira kalau kita lihat, mati ya sebelah sini. Is it okay? Yang sebelah sana nanti melihatnya bagaimana ya? Bisa? Nggak apa-apa? Ya mudah-mudahan terlihat ya. Bapak Ibu, ini apa sih yang kira-kira Bapak Ibu lihat? Apa yang sedang terjadi dari gambar ini? Bapaknya main handphone ya. Anaknya ngapain? Main sendiri ya. Ini kalau ibu-ibu lihat kayak begini, bawaannya gimana Bu? Hah? Nih, saya boleh tanya nggak yang datang sama suaminya? Yang apa? Oke, thank you ya. Kadang-kadang kalau datang sama suami nggak enak hati juga ya Bu ya, tapi nggak apa-apa ya. Oke Bapak Ibu, kalau kita lihat fenomena ini fenomena yang terjadi sering banget, gitu ya. Bukan saja pada bapak-bapak jangan marah sama saya ya. Wah ini gara-gara seminar Pak Andi saya jadinya nggak bisa santai-santai ya. Enggak juga, kadang-kadang ini bisa terjadi pada kita, ibu-ibu juga, gitu ya. Kita ada di situ, kita hadir di ruangan itu, kita ada loh. Tapi kita asik dengan aktivitas kita sendiri. Masih mending gadget. Ada juga yang asik dengan teleponan ya sama temennya. Atau mungkin asik nonton Netflix. Anaknya di samping nonton Netflix ya. Nontonnya drakor lah. Gitu ya. Gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, coba sekarang kita lihat lagi. Nah kalau tadi bapak-bapaknya. Nah kalau sekarang yang sebelah sini, mohon maaf kelihatan atau mau? Oh ya, oke. Makasih ya Pak ya. Nah kalau ini sekarang ibu-ibunya ya. Nah kadang-kadang mungkin papa-papanya bilang ya, Bu, Mami temenin dong anaknya mau belajar gitu ya. Mungkin kita temenin, tetapi di dalam konteksnya kita ada juga pasti ibu-ibu yang bekerja di sini ya. Ya kita sambil kerja. Saya menemukan ada beberapa orang tua di TK saya yang dia bekerja online. Jadi artinya adalah pada saat dia menemani anaknya, dia sambil gadgetan untuk terima order dan send order. Apakah dia hadir? Hadir. Tapi apakah dia ada? Ada dalam tanda kutip. Gitu ya. Nah itu yang terjadi. Nah sekarang saya mau tanya lagi. Apa nih kesannya Bapak Ibu kalau melihat ini? Apa kesannya Bapak Ibu pas lihat ini? Yang muncul aja di pikiran, ih anaknya kok kecil amat gitu ya, apa terserah gitu. Apa sih? Ada yang mau coba? Hadiahnya nanti nasi campur tuh. Enggak. Nasi campur udah biasa ya. Apa sih favoritnya di sini makanan? Di jembatan besi. Salah satunya nasi campur. Ada? Oke. Nggak apa-apa Pak, kita pegang. Ada lagi? Ada lagi sebelah sini mungkin? Kesannya apa? Kesannya aja. Ngelihat muka anaknya gitu ya. Kalau Bapak lihat dari sisi ibunya ya. Iya, capek juga gitu ya, gendongin. Nggak salah Pak, benar. Kadang-kadang kita kalau punya anak ya, anak kita udah beratnya 8 kilo, 10 kilo, 12 kilo gitu ya, kita gendong ya gitu ya. Terus anak kita kayak gitu juga mukanya. Kira-kira apa sih yang dirasakan oleh anak itu? Hah? Sedih. Kasih sayang. Kalau tadi sedih kenapa Bu? Saya boleh tahu nggak kira-kira alasannya? Ibu melihat sedih, kenapa? Ya kok mama saya begini gitu ya? Enggak ya? Kosong. Oke, thank you. Tadi Ibu bilang kasih sayang ya. Ada lagi tadi Ibu? Enggak? Oke. Kesan yang kita bisa dapat adalah kita bisa lihat ya, anak-anak itu cute loh, gitu ya. Ada momen-momen di mana mereka itu jadi begitu trust sama kita, begitu percaya sama papa mamanya, gitu ya. Nah kalau kita lihat lagi, nah ini dia kelihatan di kaki papanya, gitu ya. Kita kalau melihat seperti ini, sekilas ya, kalau emosi kita lagi lempeng, senang. Kalau emosi kita lagi lempeng, jalanan gak macet ya, bisnis lancar ya,
makanan enak di rumah. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat lagi, pas kita lagi capek, terus anak kita kayak begini, mama apa sih? Kebetulan mamanya lagi dimarahin sama papanya. Kebetulan uang sekolah belum bayar lagi, gitu. Uang pasar dapatnya kurang lagi, gitu ya. Nasi habis di rumah. Pembantu minta pulang. What will we do? Apa yang terjadi kira-kira? Atau kita lihat anak kita di sekolah, ya, ini sering terjadi. Ditelepon sama Miss Emma, gitu ya, atau sama Miss Stephanie. Bu, selamat pagi Bu, bukan dapat rezeki ya, bukan dapat hadiah gitu ya. Bu, ini anak ibu nih Bu, ya, gangguin anak yang lain gitu ya. Ini mamanya yang digangguin udah datang nih ke sekolah, gitu kan. Kadang-kadang what will we feel? Gitu. Apa sih yang ibu bapak rasakan pada saat seperti itu, gitu ya? Atau kondisi seperti ini, kakak adik. Mungkin bapak ibu punya anak dua, kakak adik, satu gede satu kecil, terus di rumah berantem. Nah, pertanyaan saya adalah kalau emosi kita lagi nggak lempeng, jalanan lagi macet banget gitu ya, usaha lagi nggak lancar, lagi banyak pikiran, ketika hal ini terjadi, maka yang terjadi apa kira-kira bapak ibu? Betul, emosi apa ya? Bawaannya pengen marah. Kita sebagai orang tua, kita pengen everything happen in our way. Artinya apa? Kita sebagai orang tua, kita itu selalu berharap semua kondisi itu sesuai dengan cara pikir saya. Saya mau anak saya hari ini, saat ini, detik ini tenang, maka harus tenang. Betul nggak? Tanpa kita sadari loh secara psikologi. Saya ingin anak saya saat ini duduk dengan baik, rapi, tertib, dan mengikuti pembelajaran dengan sempurna. Tapi apakah pikiran kita itu bisa sinkron sama anak kita? Bisa nggak? Sama aja seperti bapak sama ibu. Saya kan juga menangani masalah keluarga ya. Seorang suami sama seorang istri. Bisa nggak seorang istri mengharapkan suaminya itu melakukan yang exactly the same with you feel? Saya mau suami saya saat ini juga bisa memperhatikan saya, mengelus rambut saya 3 kali, memperhatikan saya, menatap wajah saya, dan tersenyum. Ekspektasinya begitu, realitanya, ma, anduk mana? Gitu. So, yang terjadi kadang-kadang apa yang kita pikirkan di dalam instanisme, itu istilah yang saya buat tuh ya. Dunia saat ini tuh begitu ingin cepat kan, pengen instan. Apa yang kita pikirkan, kita mau anak kita atau pasangan kita lakukan saat itu. Ada beberapa orang tua suka datang ke saya, anaknya masih kecil, anaknya baru juga usia 3 tahun. Terus orang tuanya bilang begini, Pak Andi, anak saya ini kok nggak konsen ya di kelas ya, suka jalan-jalan, gangguin temennya, nggak bisa duduk tenang, terus nggak bisa Inggris lagi, nggak bisa Mandarin kayak teman-temannya. Ini gila, 3 tahun. Kita mengharapkan anak duduk kayak orang dewasa. Is it okay? Bisakah? Realistis? Nggak bisa. Jadi saya tuh suka mengatakan begini sama orang tua, nikmatilah momen sesuai waktunya. Jangan kita mengharapkan anak baru lahir udah bisa Mandarin, bisa Inggris, fasih gitu ya, grammarnya nggak salah, I was gitu ya, udah past tense gitu ya, I will, itu kan nggak mungkin kan? Atau kita mengharapkan anak kita masih kecil, maksudnya masih kecil di sini adalah masih TK, masih SD, tetapi punya konsentrasi 20 menit, 30 menit gitu. Duduk dengan tenang, mendengarkan gurunya, eye contact sama mama bapaknya. Itu kan sempurna banget ya. Padahal bisa jadi anak tersebut memang dalam fase atau proses tumbuh kembang dia yang masih berprogres. Kadang-kadang kita sendiri pun sebagai orang tua, kita juga punya andil loh. Kita nggak punya interaksi sama anak kita, tapi kita mengharapkan anak kita itu bisa punya interaksi yang bagus. Saya ulangi, kita nggak punya interaksi sama anak kita. Anak kita pas lahir diasuhnya sama neni,
diasuhnya sama pembantu, diasuhnya sama suster, diasuhnya sama ibu-ibu guru-guru di sini, mama papanya sibuk gitu ya, di rumah pulangnya sampai malam, kemudian paginya anaknya diasuh lagi sama pembantu dan sebagainya. Tapi kita mengharapkan anak kita itu bisa kuai-kuai sama kita gitu, bisa baik-baik sama kita. Halo, selamat pagi mama, selamat pagi papa, bisa nggak? Itu mimpi loh Bapak Ibu, kayak begitu. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai seseorang kalau kita itu tidak menunjukkan bukti kita untuk mencintai? Betul nggak? Betul nggak? Setuju nggak? Nah jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua juga kita punya peran andil loh di dalam anak kita itu mungkin masih belum bisa konsentrasi di sekolah, masih belum bisa atentif di sekolah, masih belum bisa punya interaksi yang baik. Fenomena saat ini adalah seakan-akan anak itu speech delay. Betul nggak? Seakan-akan anak itu terlambat bicara. Mungkin ibu-ibu guru di sini sering mendapatkan anak-anak yang sudah usia TKP tapi belum keluar suaranya, baru 1-2 kata, atau suaranya mungkin ngomongnya masih belum jelas. Fenomena orang tua apa? Anak saya speech delay. Bapak Ibu, speech delay itu adalah sebuah diagnosa yang menurut saya belum tepat. Kalau misalkan anak kita tidak pernah mendengarkan obrolan sejak kecil dengan orang tuanya dengan baik. Saya ulangi ya, diagnosa speech delay itu terlalu tergesa-gesa. Kalau anak kita sejak lahir itu memang selalu nontonnya cuma YouTube doang, lihatnya layar doang, tapi nggak pernah interaksi 2 arah, interaktif live dengan papa mamanya. Hei anakku, gitu ya, selamat pagi. Itu apa? Wah, itu hordeng namanya gitu. Kadang-kadang orang tua, itu apa? Harus dijawab sama anaknya. Ya anaknya juga bingung, itu apa? Paham nggak? Kita ngobrol sama anak jangan mengharapkan anak itu gede kayak kita, gitu ya. Ini huruf apa? Berharap anak jawab jawaban yang benar. Padahal anaknya kan juga masih kecil. Kita dulu dong yang bilang. Nah, ini huruf apa? Ini namanya huruf B. Kayak orang gila aja ngomong sendiri, jawab sendiri. Nggak apa-apa. Tapi kita punya interaksi yang baik. Jangan juga kita punya target. Saat ini 5 menit ini harus belajar A sampai Z. Ini apa? Ini A. Ini apa? Ini B. Kejar target, pokoknya 5 menit sampai Z gitu. Itu anak juga pusing gitu ya. Jadi enjoy the moment. Ketika bapak ibu hanya bisa, misalkan hari ini kita mau ngapain ya? Mungkin di meja makan. Wah, papa minum kopi nih, gitu ya. Minum kopi. Enak gitu ya. Warnanya hitam. Cukup. Itu bagian dari anak mendengarkan sesuatu. Oh, ini warnanya hitam. Oh, rasanya enak. Oh, ini loh ekspresi senyum. Oh, ini loh ekspresi bahagia. Kalau nggak ada itu bapak ibu, adanya cuma berantem, cemberut, teriak-teriak di rumah, kebisingan ya. Kayak di depan sini kan tadi pas saya datang ya, tangan motor gitu ya. Terus dari itu ucapan-ucapannya juga kadang-kadang nggak wise gitu ya. Anak kita juga terkontaminasi sama loh. Gitu. Paham ya bapak ibu ya? Jadi artinya begini, pada saat kita melihat anak kita, jangan mengharapkan apa yang kita harapkan itu akan dilakukan oleh anak kita at the time. Semua ada waktu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Firman Tuhan aja mengatakan bahwa semuanya ada waktunya, gitu ya. Nah, ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Kadang-kadang kita kalau udah nggak sesuai sama apa yang kita harapkan, kita marah. Kita marahin tuh anak kita tuh, kita tunjuk-tunjuk tuh kayak gitu. Ya, ini mama, papa bisa nggak? Papa juga bisa. Nah, pertanyaan saya adalah, apa sih kira-kira yang anak rasakan ketika dimarahin kayak gini? Satu orang yang di sini ada. Apa yang anak rasakan? Kalau ini anak pikirkan. Nah ya, ini dulu deh. Apa yang anak rasakan ketika dimarahin? Rasa itu beda sama pikir loh ya. Kalau rasa itu tuh berkaitan dengan emosi. Sedih. Ada lagi? Selain sedih? Rendah diri. Boleh. Ada lagi? Cukup? Oke, kayak kuis ya. Sini. Yang kita pikirkan apa? Yang kita pikirkan. Yang anak
Tadi yang anak rasain tuh, sedih, rendah diri ya. Bagus, jawabannya udah sampai langsung ke ujung ya. Ini apa yang anak-anak pikirkan? Ya betul, bisa jadi. Kadang-kadang anak melakukan sesuatu kan nggak tahu kan bahwa itu salah atau benar. Bapak Ibu, saya pernah mendapatkan sebuah cerita ya. Jadi ada anak, dia itu masih baby lah. Kan pasti wajar kalau baby itu ngompol atau dia buang air. Kalau misalkan dia dipakai popok atau nggak pakai popok ya dia kan nggak peduli. Kalau dia lagi mau dia aja, betul dong, namanya juga bayi. Tapi yang terjadi adalah pada saat bayi tersebut ekspresi mamanya dan omongan mamanya itu marahnya langsung gini, kamu ya kamu nggak tahu nih mama susah, ini kan susah nih, tuh kan belecetan mana-mana tuh kan, kamu sih enak aja cuma begini, diomelin terus begitu. Betul kata bapak, itu anak bingung, lah emang kenapa? Engkau salah apa? Kan itu harus di toilet duduk dengan benar, itu memang proses dari lahir udah dia tahu atau proses belajar? Proses belajar kan Bapak Ibu kan? Nah jadi wajarkah kalau anak salah? Yes. Nah pertanyaan saya adalah kadang-kadang kita terlalu mengharapkan anak itu sempurna sesuai dengan harapan kita. Gitu Bapak Ibu ya. Nah jadi itulah yang anak rasakan, anak pikirkan. Bisa jadi anak juga memikirkan bahwa orang tuanya itu benci sama mereka. Itu bisa jadi loh. Pada saat kita marah sama mereka, pikiran kita adalah kita sayang sama dia. Kita ingin kasih tahu dia supaya dia bertumbuh. Tapi yang di pikirannya dia adalah mama benci sama saya. Sama kayak misalkan Bapak Ibu sama suami istri gitu ya. Suaminya marah-marah atau istrinya marah-marah. Yang di pikiran kita kan bisa berbeda sama di pikiran pasangan kita. Betul ya? Nah, kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, tapi ini disclaimer dari saya. Ketika kita tahu kondisi itu fenomena yang terjadi saat ini. Ketika kita tahu bahwa tidak ada yang sempurna dari kita. So, tidak ada orang tua yang sempurna. Nggak ada Bapak Ibu, nggak ada orang tua yang sempurna. Nggak ada guru yang sempurna, nggak ada. Termasuk saya, gitu ya. Kemudian tidak ada pengasuhan yang sempurna. Oh, pengasuhan itu harus demokratis. Pengasuhan itu harus otoriter. Pengasuhan itu harus permisif. Itu kadang-kadang orang suka bilang, kalau permisif nggak boleh ya. Bukan soal permisif boleh nggak boleh, bukan. Tapi tepatnya di mana? Tempatnya, kapannya itu semua harus tepat gitu ya. Kemudian ada nggak proses yang instan? Nggak ada. Nah tapi karena dunia kita semakin instan, kita aja sekarang mau bikin Indomie aja pengennya langsung seduh air panas langsung makan. Padahal pop mie aja 3 menit. Tapi pas sekarang makan pop mie baru juga masukin air panas, kok belum juga sih, ini kok belum lembek sih gitu. Berasa nggak Bapak Ibu? Mungkin kalau kayak Ibu Leni ya, Ibu Leni gitu ya. Saya itu adalah anak yang lahir di usia tahun 80-an gitu ya. Mungkin ada Bapak Ibu juga pasti yang 80-an. Saya itu sangat merasakan fenomena dari tahun 80-an sampai dengan sekarang. Waktu saya masih SD, itu telepon rumah itu tuh yang dipencet angkanya sama diputar begitu. Bapak Ibu mungkin ada yang tahu nggak? Atau jangan ini orang tua milenial semua nih ya. Mungkin Ibu Leni pasti tahu ya Bu ya. Nah itu tuh kalau telepon rumah itu kalau ada teman saya orang tuanya pasang telepon rumah, saya seneng bukan main. Kenapa? Saya mintain nomor teleponnya. Nomor telepon rumah kamu berapa sih? Tujuan saya apa? Saya pengen telepon teman saya. Terus dikasih lah. Terus udah itu saya telepon. Halo, Imelsdanya ada. Ini siapa? Oh, papanya marah kan? Iya. Itu telepon. Terus kalau misalkan kita mau ketemu teman kita atau kita mau tanya guru kita karena aduh hari ini lupa nih tanya sama guru kita harus tunggu kapan? Tunggu besok. Tuh kan kamu lupa kan bawa ini ke rumah, mama juga nggak tahu deh gimana caranya, papa juga nggak tahu. Udah pokoknya besok kamu pagi-pagi ke sekolah, datang lebih pagi ke sekolah untuk tanya sama teman atau sama guru. Kalau sekarang ibu-ibu milenial, ya, aduh, anak saya besok ulangan apa ya? Nggak nyatet lagi. Saya cek dulu gurunya deh, gitu. Miss Ibu Emma, ini PR-nya apa? Ulangannya apa? Harus dijawab sama Ibu Emma.
Nggak peduli tuh ibu yang dia lagi family time kayak gathering time kayak apa segala macam, harus dijawab. Benar nggak Bapak Ibu? Fenomena nggak sabar, betul nggak? Bapak Ibu waktu pacaran atau sekarang nih, nggak usah pada yang pacaran, chat suami kita, chat pacar kita, kok belum di-read sih? Kok belum dibales sih? Kayaknya nggak sabar gitu. Berasa nggak? Nah itulah kadang-kadang instanisme. Itu istilah saya tuh ya Bapak Ibu ya, jangan dipakai mana-mana tuh ya. Instanisme. Pengennya segala sesuatu cepat. Nah ini kena pengaruhnya ke anak. Kita ingin anak kita itu cepat berkembang seperti yang kita mau. Bapak Ibu, semua ini, fenomena ini semua, itulah yang sebenarnya kita bisa katakan toksik tanpa kita sadari. So, Bapak Ibu mungkin pernah dengar yang namanya toxic relationship. Pernah ya? Toxic relationship itu bukan untuk orang pacaran saja. Toxic parents, pernah? Pasti dengar kan? Toxic parenting, pernah dengar tak? Toxic teacher, ada nggak? Ada juga loh. Toxic husband, toxic wife, toxic mother, toxic father, ada. Semua ada toxicnya. Tetapi hati-hati dengan penggunaan istilah psikologi toxic itu apa? Toxic itu artinya adalah setiap kebiasaan kita, pemikiran-pemikiran kita yang mungkin dipengaruhi oleh gangguan kepribadian kita yang berdampak pada orang lain. Saya ulangi ya. Jadi setiap kita itu bisa toksik loh. Setiap dari ibu bapak, setiap dari guru-guru, setiap kita itu bisa jadi toksik. Pada saat kebiasaan kita, cara pikir kita, gangguan kepribadian kita, gangguan psikologis kita, itu kita dampakkan kepada orang lain. Bapak bisa paham? Jadi kalau kita mau tanya, apakah kita itu bisa menjadi toxic parents? Jawabannya bisa banget. Ya, jangan sampai kita berpikir bahwa oh saya mah bukan toxic parents, karena pikiran kita saat ini yang paling awam, toxic itu adalah pukulin anak, tendangin anak, abuse anak gitu. Itu baru kita katakan toksik, tapi bukan itu. Toksik itu adalah setiap yang ibu bapak lakukan saja yang sebenarnya itu tidak baik untuk tumbuh kembang anak, itu juga jadi toksik buat mereka. Bapak Ibu bisa paham? Mudah-mudahan bisa paham ya, Kredit ya. Nah jadi apa sih toxic parents itu? Pengasuhan yang keliru. Kita biasanya anak-anak yang terjadi adalah begini. Kalau mereka masih TK dan SD, itu pengasuhan itu harusnya hitam putih, tidak ada abu-abu, tidak ada negosiasi. Bapak Ibu harus tahu itu. Jangan terbalik, anak masih TK, masih SD, tapi kita negosiasi sama mereka. Negosiasi boleh, tapi pas SMA. Pada saat mereka masih TK, mereka harus tahu hitam putih. Ini salah, ini bener, nggak usah dikasih alasannya, nggak usah dikuliahin. Saya pernah ketemu orang tua, anaknya masih TKA, anaknya nangis, nggak mau di kelas. Mamanya pada saat ketemu dia, betul sih mamanya eye level sama dia, tapi omongannya apa? Nah kamu jangan nangis, nanti kalau kamu nangis kamu bisa nggak naik kelas loh. Kalau kamu nggak naik kelas, nanti kan papa jadi nggak sayang sama kamu karena harus keluarin duit lagi. Ngapain dikasih tahu begituan? Kejauhan. Orang si anak cuma nangis gara-gara nggak nyaman kok di kelas, pengen ditemenin sama mamanya, bener nggak? Kadang-kadang omongan kita nih, itu tuh pengennya tuh tidak melukai hati anak. Apalagi parenting saat ini, webinar dari para psikolog yang lain, kadang-kadang bukannya salah loh ya, tapi tidak ditempatkan pada posisi yang benar. Jadi kita selalu melihat bahwa kalau nanti saya kasar sama anak TK, dia bisa buka hati, dia bisa trauma, gitu. Pertanyaan saya, apakah anak-anak itu akan bisa trauma dengan kita kemudian melakukan pendidikan yang benar? Enggak kan? Pada saat kita melakukan pendidikan yang benar, mereka nggak akan trauma, mereka nggak akan mengalami kepahitan. Tidak. Kepahitan terjadi pada saat kita justru melakukan abuse, itu baru benar. Benar nggak? Setuju nggak? Gitu loh maksudnya. Jadi pada saat Bapak Ibu punya anak TK saat ini, ya Bapak Ibu harus jelas, tegas, gitu loh. Di mana posisi Bapak Ibu? Enggak, boleh. Jangan nanti papanya bilang boleh, mamanya bilang enggak, berantem berdua, anaknya lihat kan?
Akhirnya gue tahu nih mana yang harus gue depend on. Gitu. Papa mama dukung guru. Itu harus. Gitu. Jangan ada orang tua yang tuh kan susah banget, memang tuh guru tuh pasti sentimen sama kita tuh ya. Nggak usah dengerin dia lah, udah bayar uang sekolah mahal-mahal juga. Gitu. Siapa sih gurunya? Nanti besok papa temuin. Gitu. Tuh anak dari kecil udah tertanam di pikirannya. Kalau gua salah, yang salah orang lain. Nanti sampai gede dia salahin aja orang lain. Gitu loh. Paham ya? Nah, itu toksik bukan? Itu toksik. Tapi kita bilangnya saya mah gak toksik. Buktinya saya gak pernah pukul anak kok. Cuman ajarinnya aja yang aneh. Gitu, ya kan? Nah, tidak disadari, benar. Nggak ada dari bapak ibu yang mau jadi toxic parent kan? Nggak ada kan? Nggak ada kan dari guru-guru di sini yang mau jadi toxic teacher? Nggak ada kan? Tapi kadang-kadang kita tanpa sadar kita melakukan sesuatu yang membuat orang lain terluka gitu loh. Tapi jangan juga setelah selesai seminar ini kemudian bapak ibu jadi sangat berhati-hati gitu. Enggak juga bapak ibu. Hidupilah hidup kita itu dengan enjoy gitu. Tapi kita tahu bahwa pada saat kita melakukan sesuatu itu ada dampaknya. Itu aja intinya. Dan cobalah untuk bisa memahami sesuai tumbuh kembang dan usianya. Belajar untuk mindful. Bapak ibu, mindful itu bukan sesuatu yang berdosa loh ya. Mindfulness atau apa gitu bukan. Mindful itu artinya adalah pikiran bapak, perasaan bapak, hati bapak ibu itu ada di usia anak tersebut saat itu. Yang kita sebut dengan istilah floor time. Floor time. Nah, ya. Mungkin dia mau bilang bener Pak gitu ya. Oke ya, jadi jangan kita tuh mengharapkan anak masih di usia tumbuh kembangnya yang belum dewasa, kita mengharapkan dia dewasa. Nanti pas anak kita udah dewasa, kita pengen anak kita jadi anak-anak lagi, terbolak-balik terus gitu loh Bapak Ibu. Nanti anak udah SMA, dia pengen mandiri. Ma, saya pengen mandiri ya. Gak boleh, kamu masih anak mama, kamu tetap harus pulang ke rumah, kamu harus begini. Terbolak gitu loh. Justru pada saat mereka masih kecil, perlakukan mereka dengan seperti anak kecil, memberikan value-value yang untuk anak kecil. Nanti pada saat mereka sudah semakin besar, SMP, SMA, baru negosiasi. Betul nggak? Gitu loh, ya. Nah, terjadi berulang kali dan kemudian sifatnya melukai. Dampaknya mata rantai. Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan toxic parenting dari oma-opa kita atau papa mama kita, maka tanpa kita sadari itu pun akan kita lakukan pada anak kita. Itulah yang disebut dengan reenactment dalam psikologi. Jadi kalau saya, di dalam prakteknya saya, pada saat ada orang tua konsul sama saya, Pak, anak saya A, B, C, D, E, F, G, saya sebenarnya tulis semua. Saya tinggal tanya sama dia, kira-kira orang tua kamu waktu mendidik kamu seperti apa? Ya itu juga sih Pak. Gitu. Jadi apa yang kita harapkan anak kita, atau apa yang kita lihat terjadi pada anak kita, sebenarnya tanpa kita sadari itu pun terjadi pada kita dulu. Itu pun yang terjadi pada saat oma-opa kita mendidik kita saat dulu, gitu ya. Nah, dan kesalahan berpikir dan juga gangguan psikologis ini yang paling bahaya menurut saya. Makanya kalau misalkan Bapak Ibu merasa bahwa kok kayaknya ada sesuatu yang salah dengan diri saya, ayo find out. Mungkin Bapak Ibu bisa do counseling. Counseling itu kadang-kadang bukan harus gila dulu Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu merasa kok kayaknya nggak nyaman ya dengan diri saya ya just do counseling, it's okay. Karena counseling itu sebenarnya bukan ngobrol-ngobrol sama orang biasa loh, itu bukan counseling, itu gosip. Jok, aduh gue lagi pusing sama suami gue. Iya gue juga sama pusing sama suami gue. Iya suka makan nasi campur tuh depan situ. Iya bener, lu situ tutup aja yuk gitu. Jadi itu namanya gosip, bukan. Ya, konseling itu apa sih? Konseling itu adalah sebuah kesempatan kita untuk kita bisa bicara dan emosi kita, pikiran kita itu bisa diterima tanpa dihakimi. Saya ulangi ya, konseling itu adalah pada saat kita bisa cerita, pikiran kita, cara pandang kita, rasa kita, semuanya itu bisa diterima sama si pendengarnya tanpa dihakimi. Dan ekspresinya tuh gak yang, apa? Gitu. Pernah nggak lihat psikolog atau konselor begitu? Pak, saya tuh
selingkuh lu. Apa? Lu selingkuh? Berdosa kamu. Itu udah orang juga nggak mau selingkuh kali langsung ya. Nah jadi kadang-kadang kita walaupun kaget harus stay calm gitu ya kan. Saya selingkuh loh Pak dengan ekstrimnya ya, dengan 10 cewek gitu. Ya kita ekstrim biasa aja gitu kan. Walaupun kaget dalam hati kan, tapi ya coba juga ya. Tapi nggak usah apa gitu, nggak usah tuh karena jadi konseling itu seperti itu. Bapak Ibu pernah nggak kita sebagai suami istri kita bisa menjadi konselor untuk pasangan kita? Jawabannya kadang-kadang itu jarang. Even suami istri nggak perlu kuliah tinggi-tinggi kayak saya, nggak usah. Ngapain bayar juga gitu ya ke Pak Andi ya. Orang ada suami ada istri, tinggal bagaimana suami kita atau kita sendiri mau mendengarkan tanpa banyak ngomong. Kadang-kadang kita sebagai pasangan, suami kita atau istri kita baru ngomong, aduh capek banget hari ini. Ah kamu capek, saya juga capek. Nggak usah dibalas dulu gitu loh maksudnya. Dengerin aja dulu. Aduh saya capek nih atau misalkan apa gitu ya. Ini anak kemarin ditelepon sama gurunya begini-begini. Kita dengerin dulu gitu. Nah kadang-kadang kita sebagai orang tua kita justru malah defense, saling menghakimi. Nah itulah yang agak kurang nyaman, gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi bisa dikatakan kita itu bukan toxic parents. I know all of you, including me, kita tuh nggak ada yang mau jadi toxic parents. Tapi kadang-kadang toxic worldview itu yang kita ajarkan sama anak-anak kita. Kecemasan kita, ketakutan kita, overthinking kita, itu semua yang dirasakan sama anak-anak kita, gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menjelaskan dengan singkat ya 4 hal yang mungkin Bapak Ibu tidak sadari ini terjadi pada kita. Yang pertama adalah locus of control. Bapak Ibu, setiap manusia itu punya 2 jenis locus of control. Locus of control internal atau locus of control eksternal. Kalau locus of controlnya internal itu adalah tipe orang-orang yang kalau ada sesuatu dia akan melihat ke dalam dirinya. Aduh, ini kegosongan nih dagingnya. Dia mikirnya internal. Aduh, salah gua nih ya. Nih kayaknya tadi gak perhatiin si jamnya dan sebagainya gitu. Tapi ada yang locus of controlnya eksternal. Gosong. Ini gara-gara ini sih, ini nih gara-gara ini gara-gara semua disalahin. Ini gara-gara tetangga tuh lagi renovasi rumah. Semua disalahin. Nah itu adalah locus of control eksternal. Nah pengaruh ini tuh berdampak kepada anak. Bapak Ibu berasa nggak? Berasa dong. Kita itu harusnya mengajarkan anak itu untuk bisa internal atau eksternal? Internal, supaya dia bisa refleksi diri, introspeksi diri. Jangan heran Bapak Ibu nanti kalau anak udah gede kita suka tanya, kamu sadar gak kalau kamu salah? Enggak. Ya dia nggak pernah sadar, orang kita selalu melatih dia dengan cara pandang locus of external kok. Pada saat dia kesandung, bukannya kita bilang hati-hati ya nak, nanti besok kamu perhatikan kalau jalan. Dia pas kesandung, siapa yang sandung? Saya mau telepon dulu nih, Miss Stefani. Miss Stefani, kenapa nggak lihat anak saya? Sandung begini jatuh, benjol. Ganti Miss Stefani. Loh, ganti kok ganti anak? Nggak mungkin kan? Ganti rugi misalnya. Yang disalahin orang lain terus gitu loh. Paham nggak? Terus udah itu kalau Miss Stefani-nya misalkan udah aman ya. Enggak kok Bu. Dia sudah begini. Oke, nggak bisa salahin Miss Stefani nih ya. Cari lagi yang lain. Siapa nih kakinya nih? Nah waktu itu lagi begini anaknya gitu ya. Nah itu lagi disalahin. Telepon lagi orang tuanya, salahin lagi orang tuanya. Begitu loh Bapak Ibu. Muter. Kalau sampai nggak bisa juga kepala sekolahnya dimarahin gitu. Padahal kepala sekolahnya berlibur, misalnya kan. Nah kadang-kadang begitu. Nah itu yang menjadi bahayanya. Makanya kita perlu dari kecil mengajarkan anak-anak itu untuk bisa refleksi diri, tahu bahwa dia salah dan dia harus bisa membenahi dirinya. Paham ya? Nah kemudian yang kedua, ekspektasi kita. Nah ini penting. Ekspektasi itu harapan. Bapak Ibu, terkadang kita sebagai manusia, harapan kita itu bisa jadi begitu idealnya. Kita kalau ngelihat burger McDonald di iklan, bagus banget kan Pak? Pengen makan. Pas pesen, ya ampun, kenapa kecil amat? Kempes begini, gitu. Lihat ayam, wah kalau di iklannya KFC ya,
sama mental ayamnya gitu ya, crispy-nya. Pas kita beli kecil ayamnya kan, pas digigit alot lagi. Nah kadang-kadang kita itu punya ekspektasi yang terlalu ideal. Kenapa? Jawabannya adalah karena kita hidup di dalam dunia yang memberikan kita mimpi-mimpi terus. So, Bapak Ibu ajarkan anak untuk realistis. Gitu. Itu yang sulit loh Bapak Ibu. Karena kita selalu berusaha untuk mengejar sesuatu itu sesuai dengan ekspektasi orang lain. Anak saya udah bisa Mandarin loh usia 2 tahun. Oh ya, berarti anak saya belum bisa Mandarin. Waduh, bahaya dong ini. Anak saya usia 1 tahun udah bisa baca tulis. Wih, gila hebat banget gitu ya. Oh, jangan salah. Anak saya 1 bulan nih dalam kandungan udah bisa speaking in Jerman gitu. Sampai Tuhan Yesus bingung kadang-kadang ini saya masih menenun nih dalam Tuhan, kenapa ekspektasi kamu kok ideal bener gitu ya. Terus kebanyakan, yang kedua adalah kita tuh produk-produk yang mungkin nonton drakor ya. Saya juga suka drakor Bapak Ibu ya. Kadang-kadang drakor tuh ideal banget, lihat cowok cewek keren banget, cantik banget ya kan. Terus itu mindset loh di pikiran kita. Padahal hidup dalam romantika yang sesungguhnya begitu nggak Bapak Ibu? Coba dia lagi menikah, saya udah boleh menikah. Enggak begitu. Apakah kita setiap kali kayak wah gitu, terus di zoom mukanya, di zoom dia, kan nggak begitu kan? Apaan sih lu? Gitu kan? Nah, kadang-kadang begitu ya. Jadi yuk Bapak Ibu ekspektasi kita sama anak kita itu disesuaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini orang tua yang insecure atau secure, ini juga jadi pengaruh. Bapak Ibu, setiap kita sebagai manusia, termasuk saya, kita itu juga produk-produk manusia insecure. Insecure itu apa sih Pak Andi? Merasa tidak aman, butuh pengakuan, butuh penerimaan, butuh untuk bisa dihargai. Itu wajar setiap manusia. Itulah natur keberdosaan. Gitu loh. Natur keberdosaan manusia itu membuat trust itu hancur. Bapak Ibu tahu nggak pada saat Adam dan Hawa, pada saat Hawa digoda sama ular ya maksudnya, yang digoda itu apa? Trustnya kan. Kamu mau nggak seperti Tuhan? Gitu. Jadi kita sebagai manusia itu kadang-kadang digodanya itu di area trust. Kita jadi nggak percaya. Oh Tuhan tuh nggak kasih gue lebih ya. Berarti gue harus mencari dengan lebih sendiri nih. Gitu. Nah itu yang kita sering lakukan. Jadi pada saat orang tua merasa gak aman, anak kita juga bisa jadi kena dampaknya. Contohnya apa sih Pak Andi? Orang tua yang overthinking, orang tua yang kecemasannya berlebihan gitu. Pada saat misalkan kita berpikir terlalu jauh, maka anak kita itu akhirnya ke bawah juga terlalu jauh. Contohnya, anak kita masih SD, kita udah mikirin anak kita itu kalau udah SMP atau SMA atau kuliah gimana ya, itu kejauhan Bapak Ibu. Kesulitan hari ini adalah hari ini dulu gitu. Jangan kita menempatkan pikiran kita terlalu jauh. Nah, nggak boleh ya. Nanti kamu begini, nanti kamu begini, nanti kamu begini. Nah kata-kata nanti itu kan nanti, gitu loh. Nanti aja. Nanti kamu jatuh. Awas jangan ke sana. Itu bahaya. Nanti kamu jatuh. Nanti kamu begini. Nah orang tua tanpa sadar itu kan sering terjadi ya. Nah itu toksik sebenarnya. Karena anak jadi nggak rasa bisa dipercaya. Jangan naik sepeda nanti jatuh. Jangan berenang nanti tenggelam. Jangan makan nanti kotor. Jangan makan pecel lele nanti berak-berak. Gitu kan. Jangan ini nanti ini. Semua ada aja gitu loh. Ya kan? Makan KFC jangan, itu junk food. Makan ini jangan mahal. Semua ada ininya gitu loh. Terus jadi anak mau ngapain? Ya do nothing. Makanya gak heran banyak fenomena anak-anak mahasiswa atau anak-anak SMA yang saya temui itu daya juangnya gak ada, inisiatifnya gak ada. Coba bayangin sama produk-produk, jadi kayak Mas Pion ya, produk-produk dulu waktu tahun-tahun 80-90. Saya katakan begini bukan berarti tahun-tahun dulu itu bagus, enggak. Tapi Bapak Ibu berasa nggak di tahun-tahun 80, 90, 2000 itu kita mau nggak mau terbentuk dengan proses, terbentuk dengan kesabaran dan daya juang yang lebih baik. Saya di kampus waktu tahun 2002 itu saya harus cari dosen pembimbing itu berjuang loh. Dosennya lagi makan, tungguin dulu. Terus udah selesai makan nih, suapan terakhir. Saya pikir abis ini saya bisa ketemu. Butuh waktu dulu dia buat minum dulu gitu. Berasa kan?
kita ada daya juangnya, ada daya sabarnya. Kalau sekarang anak-anak zaman now, Bu, saya mau bimbingan, harus sekarang juga. Dosennya lagi makan, ya nggak apa-apa, bisa makan aja Bu ya, gitu. Berasa nggak? Mau ketemu kepala sekolah, should be in that moment, should be at that moment. Saya lagi bisa, harus bisa. Itu kadang-kadang yang terjadi, ya kan? Nah jadi, please Bapak Ibu, pada saat kita tahu bahwa diri kita bisa seperti itu juga berdampak sama anak-anak kita, gitu ya. Ngomong soal tadi ya, kekhawatiran dan sebagainya, itu juga berdampak sama anak kita. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang penting, kata-kata kita ya Bapak Ibu. Ini simple, very simple. Mungkin setiap kita juga kita bisa lakukan di rumah, gitu ya. Kata-kata kita itu bisa melukai, dan luka itu sifatnya seperti paku yang kena di kayu. Even we say sorry, itu masih ada lubangnya. Betul ya? Nah makanya kalau bisa kita hati-hati dengan kata-kata kita, gitu ya. Terkadang tanpa kita sadari, pada saat kita marah sama anak kita, marahnya kita itu nggak tepat sasaran. Anak kita pecahin vas, misalkan. Harusnya kita bilangnya apa? Nak, nanti kamu hati-hati ya. Ini vasnya bahaya karena ada kacanya. Kamu bisa luka. Cukup. Jangan dibawa embel-embel jauh. Aduh, ini vas mahal tahu. Udah itu nanti kalau misalkan kamu luka, mama pusing. Mesti ke dokter, mesti ke rumah sakit, mesti apa? Kebanyakan gitu loh. Jadi akhirnya kemana-mana. Sama kamu kayak papa kamu. Tuh teledor kayak papanya baca koran. Lu kenapa saya salah? Dikaitin. Tuh sama kayak neneknya kamu tuh, kayak oma kamu, kayak opa. Semua diomongin tuh. Kamu sama kayak generasi kamu yang keberapa, nggak usah. Nah itu kadang-kadang berasa nggak Bapak Ibu? Kita suka ngomong kayak gitu loh. Pas kita marah sama suami istri kita selalu ada kata-kata selalunya. Kamu selalu begitu kan? Kamu sering banget deh kayak gitu. Kamu begini gitu. Jadi kata-kata kita itu udah melukai sebenarnya. Nah jadi harusnya pada saat kita marah, ya marah dengan porsi yang pas gitu. Nah ayo bangun, harus ke sekolah. Gak usah embel-embel panjang lebar gitu. Nanti kalau kamu terlambat papa dipanggil, papa gak bisa kerja. Kamu gak tahu tuh papa tuh sebenarnya lagi pusing. Kamu gak tahu papa tuh lagi mikirin uang listrik, uang apa, gak usah gitu loh. Itu kadang-kadang Bapak Ibu berasa gak? Kalau waktu kita masih kecil, terus orang tua kita ngomong kayak begitu, what will you feel? Itu bukan urusan gua, ya dong? Betul gak sih? Gitu. Nah jadi cobalah untuk memanage kata-kata kita. Nah kemudian Bapak Ibu, cobalah untuk membiasakan anak-anak sejak kecil, kita sendiri sebagai orang dewasa, itu gunakan kata-kata maaf, tolong, terima kasih, permisi. Itu penting. Mau pakai bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, dan Jepang, gak apa-apa. Yang penting itu esensinya ada. Ketika kita butuh bantuan, tolong ya, papa tolong dong ambilin mangkok gitu. Dengan kita ngomong seperti itu anak ada